Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'alal mu'minina ikhwatan fid dini mutahabbin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatal haqqi wal yaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, pertama marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, yaitu dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan petunjuknya dengan berharap pahala darinya, meninggalkan larangannya sesuai dengan petunjuknya serta takut akan azabnya. Ibadallah, ketahuilah bahwa persaudaraan seiman, seislam itu lebih tinggi daripada persaudaraan senasab sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk bersaudara walaupun dari nasab yang berbeda, tempat tinggal yang berjauhan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ibadallah, sebaliknya perbedaan keyakinan dan kepercayaan itu bisa membuat mereka berjauhan walaupun dalam satu nasab. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari yang kafir, dan seorang kafir pun tidak mewarisi dari muslim. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan salah seorang putranya yang ikut bersama orang-orang kafir dan tidak berada di dalam bahtera keselamatan tersebut, Nuh alaihissalam menagih janji Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, sungguhnya dia bagian dari keluargaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu laisa min ahlik. Sungguhnya dia bukan keluargamu. Padahal itu anak biologis, anak sah. Tapi karena perbedaan keyakinan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Sungguhnya dia berbuat tidak baik dengan ingkar kepada ayahnya sendiri yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, persaudaraan seislam, seiman itu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan, tidak boleh diterlantarkan. Di antara hak persaudaraan seiman, seislam yang harus dilakukan adalah wujubul islah bainal muslimina,
indama yahsulu bainahum ikhtilaf wa nisa'. Ada keharusan untuk memperbaiki mereka yang sedang berselisih. Apakah itu selisih kecil, apalagi perselisihan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari mukminin. Di sini Allah menyebut dari mukminin, dua kelompok dari mukminin iqtatalu. Mereka berselisih, mereka saling berperang. Perang saudara berarti. Tapi dua-duanya mukmin. Dan itu terjadi, ibadallah. Maka Allah perintahkan kepada mereka yang tidak terlibat untuk mendamaikan. Damaikan, karena mereka sama-sama beriman. Damaikan di antara mereka. Ibadallah, sekali lagi ini berlaku dalam hal kecil ataupun hal yang besar. Kalau terjadi perselisihan yang sampai mengarah kepada pertikaian yang berbahaya, maka damaikan. Kemudian di antara hak persaudaraan seiman, seislam adalah ta'zimu ba'dihim, dihormati ba'd. Itu saling menjaga kehormatan masing-masingnya. Wa adamu tanaqqusi ba'dihim li ba'd. Dan tidak menghina atau merendahkan satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah ada sekelompok dari kalian itu merendahkan kelompok beriman lainnya. Sama-sama beriman, enggak boleh saling merendahkan. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menghina, untuk merendahkan sesama muslim, sesama mukmin, pria maupun wanita. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusukun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kefasikan itu adalah khurujun an ta'atillah, ketidakpatuhan kepada Allah. Itu makna kefasikan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala tidak saling mencela sama muslim, sama mukmin. Wa qitaluhu kufrun. Bahkan membunuhnya ya, tanpa alasan yang dibenarkan itu adalah kekufuran. Ini larangan yang keras dari Nabi SAW untuk melakukan pelanggaran atas kehormatan sesama muslim, bahkan penumpahan darah sama muslim. Ibadallah. Kemudian di antara hak yang harus ditunaikan dalam persaudaraan seiman, seislam adalah tajannubu isa'atidz dzan fima bainahum, untuk tidak berprasangka buruk satu sama lainnya. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hujurat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dzan inna ba'dadh dzanni itsm." Wahai sekalian orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ibadallah, secara umum berprasangka buruk itu dilarang, akan tapi tidak secara keseluruhan. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagian prasangka itu dosa,
berarti sebagian lainnya tidak dosa. Dan ini berlaku bagi mereka yang bertugas untuk memerangi kejahatan. Ketika mereka mendapati tanda-tanda buruk, boleh kemudian dia berprasangka. Sampai akhirnya dibuktikan. Akan tapi secara umum berprasangka buruk itu dilarang. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, idza dzananta fala tajzib. Jikalau engkau berprasangka, jangan jadikan prasangka itu sebagai kepastian kalau tidak ada bukti. Artinya tidak menjadikan prasangka itu sebagai dasar untuk menilai dan menghakimi seorang, kecuali di sana ada bukti-bukti. Oleh sebab itu, ibadallah, ada istilah asas praduga tidak bersalah. Maka tetap dia sebagai tersangka sampai dia diadili dan terbukti. Ketika dia masih tersangka, nggak boleh diadili, dalam arti dia dinilai atas dasar sangkaannya karena belum terbukti. Maka itulah hak-hak persaudaraan se-Islam, seiman. Karena banyak kerusakan terjadi, ibadallah, ketika baru bersifat sangkaan ataupun dugaan, kemudian berdasarkan itu seorang menghakimi. Ini pengadilan jalanan, dilarang di dalam Islam, ibadallah. Berarti ada hak-hak orang lain, hak-hak saudara sama muslim yang terzalimi di situ, ibadallah. Kemudian di ayat 12 juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling gibah. Gibah itu artinya dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Itu definisi gibah. Kalau seorang dibicarakan tapi yang dibicarakan itu senang, itu namanya pujian. Dari definisi gibah, membicarakan orang lain tentang apa yang tidak mereka sukai, itu namanya gibah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan gibah itu seperti memakan bangkai atau jenazah saudaranya. Dan tentu itu perbuatan yang menjijikkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala enggak ingin hambanya yang beriman melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Ibadallah. Kemudian di antara hak persaudaraan seiman, seislam adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling membantu di antara kaum muslimin dalam kebaikan dan takwa. Bahkan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh, ibadallah. Kalau ada dari anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan meriang dan gak bisa tidur. Itu analogi dari Nabi SAW tentang persaudaraan seislam dan seiman. Ibadallah, di sana ada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah dan musibah itu berat, ibadallah. Mereka membutuhkan banyak sekali uluran karena hidup tetap berjalan. Makan sangat dibutuhkan, minum air bersih sangat dibutuhkan. Maka khatib menyerukan, seraya menguatkan pengumuman yang telah disampaikan tadi, ibadallah, agar kita terus membantu saudara-saudara kita. Ingat ibadallah, nggak cukup sekali dua kali, karena sekali lagi kehidupan berjalan. Kalau tidak, maka mereka akan jadi korban, entah karena kurangnya air bersih, entah karena kelaparan dan sebagainya. Allahul musta'an. Karena ini diantara hak persaudaraan seiman, seislam,
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin ada sebuah pertanyaan ibadallah, lalu bagaimana dengan non-muslim? Karena yang jadi korban juga ada di antara mereka non-muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari tanah air. Maka ibadallah dibolehkan untuk bantu. Maka selagi ibadallah lebih kuat lagi ikatannya, lebih erat lagi persaudaraannya, adalah persaudaraan seiman, seislam. Mereka butuh bantuan kita yang kondisinya masih lebih baik. Maka mari ulurkan tangan kita untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita, dan tak lupa bantuan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan mengangkat kesulitan yang sekarang membelit mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, apapun kejadian di alam semesta, apalagi di bumi yang hanya titik kecil di tengah-tengah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat luas, apapun kejadiannya itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun tidak disukai. Ibadallah, satu kecelakaan misalnya karena sebab kecerobohan salah satu pihak, itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dia yang ceroboh kemudian lepas dari jerat hukum? Tentunya tidak. Yang kita bicarakan di sini ibadallah adalah apapun itu kejadian dengan sebab kelakuan manusia ataupun tanpa sebab, semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang liar berjalan dengan sendirinya. Ibadallah, maka bencana yang menimpa itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab ataupun tanpa sebab ulah tangan manusia. Sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti kita mengatakan demikian itu membuat pelaku-pelaku kejahatan itu bisa lepas dari tanggung jawab. Kalaupun mungkin dia lepas di dunia,
pasti dia tidak akan lepas di akhirat kelak. Apalagi sampai menyebabkan besarnya kerugian, hilangnya nyawa. Ibadallah. Karena menisbatkan kejadian di alam semesta ini kepada alam itu sendiri, itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyirikan, dan muslim tidak berkeyakinan demikian. Muslim tidak mengatakan bahwa alam murka, alam tidak bersahabat. Tidak, ibadallah. Muslim ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mengatakan qadarullah. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikehendakinya pasti berlaku. Selalu menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap mereka yang menjadi sebab terjadinya bencana itu diproses dan tidak dibiarkan. Seandainya tidak ada yang mampu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tunggu aja saatnya nanti di akhirat kelak. Ibadallah. Karena menisbatkan kejadian di alam semesta ini kepada alam itu sendiri, itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selesai beliau salat subuh di Hudaybiyah. Saat itu ada 1.400 orang hendak melaksanakan umrah, akan tapi gagal, terhadang di Hudaybiyah. Hudaybiyah sebuah desa, sebagiannya masuk tanah suci, sebagiannya di luar tanah suci. Singkat cerita, selesai salat subuh, semalam hujan, Nabi menghadap kepada para sahabat, para jamaah, seraya mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Beliau bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu enggak apa yang diucapkan Tuhan kalian? Allahu wa rasuluhu alam, kata para jamaah. Lalu beliau mengatakan, di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman, ada juga yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena rahmat Allah, karena keutamaan Allah, maka dia beriman kepadaku dan mengingkari bintang-bintang dan tidak percaya dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu, dia menisbatkan kejadian dengan alam. Kata Allah, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang ini ingkar dan kafir kepadaku, kata Allah, dan percaya kepada bintang-bintang. Oleh sebab itu, ibadallah, apapun kejadian di alam semesta ini, kembalikanlah kepada Allah, karena tidak ada satupun kejadian terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Kemudian kedua yang penting untuk diketahui, bahwa kejadian-kejadian besar itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat kuasa untuk berbuat apa saja kepada hamba-hambanya. Maka hendaknya itu dijadikan sebagai pelajaran, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berhati-hati dalam melangkah. Karena hidup di dunia ini berbatas, hanya sampai ajal saja. Kita semua pasti akan meninggalkan tempat ini cepat ataupun lambat, dan tidak memakai nomor urut. Tidak berarti yang sudah tua meninggal duluan, dipanggil duluan, tidak. Ibadallah, pasti dunia tempat ujian dan cobaan. Kalau seorang mau berbuat zalim di dunia dan dia tidak bertobat atas kezalimannya, pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat untuk
mengais pahala untuk kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat kelak. Singkat sekali hidup di dunia ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti musafir atau orang asing yang merasa tidak lama singgah, pasti akan melanjutkan perjalanan. Oleh sebab itu ibadallah, isilah dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan berbagai macam kekuasaannya kepada kita. Ambil itu sebagai pelajaran bagi kita untuk melangkah lebih baik dan untuk banyak-banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan. Ibadallah, kemudian yang ketiga, dari kejadian-kejadian tersebut kita mesti melihat siapa yang jadi korbannya. Sekali lagi, mari kita bantu mereka yang menjadi korban, di mana kita dalam kondisi yang lebih baik daripada mereka, maka berbagilah agar mereka mendapatkan sedikit keleluasaan dari himpitan-himpitan yang luar biasa. Dan terakhir, saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.